Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dari 4 bacaan kita yang kita akan renungkan sama-sama dari surat kepada Roma, surat kepada orang Roma atau orang di Roma, jemaat di Roma, pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Ada kata orang begini, hasil penelitian yaitu pasangan suami istri ke masemo siba dendu kamu kapan kuku kadai kalau sudah lama bersama-sama maka wajahnya akan kelihatan mirip. Ya, coba periksa kada itu Indonesia yang si pasang-pasang mirip siarakah. Kata penelitian. Tapi bukan cuman tanya mana rupa, bukan hanya muka. Bisa juga kalau memang mukanya tidak mirip, bisa juga sifatnya yang bertukar. Kelakuannya yang kemudian sama. Ya, contoh kasus saya dengan istri saya. Karena istri saya itu tukang tidur, maka saya pun juga ikut-ikutan tukang tidur. Tertular begitu. Ya, ada banyak hal kemudian perilaku itu dari pasangan yang sudah lama bersama-sama ini bertukar. Ada yang memang kelihatan roman mukanya tuh Lindona Susibang. Ada juga yang memang tingkahnya, gayanya Susibang. Pertanyaannya kemudian, mau apa ini Susito? Ternyata ada beberapa alasannya. Saya mencatat hanya 4. Sebenarnya ada 6, tapi saya mencatat hanya ada 4. Pertama, karena kedua pasangan ini sudah melewati tiap hari. Jadi si solabangos allo ke allo setiap hari sama-sama. Setiap hari sama-sama. Yang kedua, karena berdua ini mereka berbagi pengalaman hidup. Berbagi pengalaman hidup. Sukanya, dukanya, ceritanya sama-sama dirasakan, sama-sama dialami. Berbagi pengalaman hidup. Yang ketiga, rupanya orang yang punya kekebalan tubuh yang sama itu cenderung akan sama. Punya kekebalan tubuh yang sama, golongan darah yang sama, imunitas yang sama, maka itu akan membentuk perilaku yang sama, bahkan rupa yang hampir sama. Yang keempat, karena memang punya kebiasaan yang sama. Jadi itu kemudian kalau kita simpulkan mengapa terjadi kemiripan antara pasangan suami istri, karena mereka saling hidup sama-sama dan menghidupi sama-sama. Jadi tidak hanya sekedar bersama sebagai satu pasangan, tapi memang berbagi segala hal sama-sama. Saya lalu berpikir begini kemudian, mungkin ini yang Yesus maksudkan begini ketika dia berkata, hiduplah di dalam aku di dalam kamu. Karena aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, maka kamu akan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi keserupaan kita dengan Kristus karena kita hidup dengan Kristus dan Kristus hidup dengan kita. Nah, di dalam keserupaan kita, kesegambaran kita dengan Kristus, maka setiap orang percaya akan hidup dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran. Artinya begini, hidup dalam kebenaran artinya segala tindakan kita, segala perilaku kita, segala perbuatan kita bersumber dari Kristus. Sumbernya Kristus, bukan kita lagi, tapi kita semata-mata melihat Kristus. Kemarin saya baru mendapat pencerahan
kan dentu pekutan suste mapai na ya tu salib na gereja Toraja batu ya tu salib na gereja Protestan tetu puang Yesus di pado le na ya tu to solata to Katolik denya mapai na susito ternyata alasannya begini supaya orang Katolik itu jemaat selalu melihat kepada Yesus yang disalib, penderitaannya, kemurahannya, kerelaannya, cintanya, kasihnya. Mereka lihat kepada salib. Saya baru mengerti, oh ya, itu maksudnya. Nah kita, temo kita, tuang Yesus na sebab kendek mo ya, ngalimbangan mo ya. Jadi dia sudah terangkat ke sorga, Yesusnya tinggal di dalam hati. Yesusnya tinggal di sini. Makanya kita tidak lagi melihat kepada Yesus yang terpaku di salib. Menghidupi kebenaran artinya orang percaya tidak bisa dipisahkan lagi dengan kebenaran. Jadi orang akan berkata begini, kalau mau belajar tentang kebenaran, maka lihat orang Kristen. Kalau mau belajar tentang kebenaran, lihat orang Kristen, karena mereka benar. Kalau mau mengenal kebenaran, mau tahu tentang kebenaran, mau hidup dalam kebenaran, maka hiduplah bersama dengan orang Kristen. Sebab orang Kristen adalah orang yang benar. Jadi tidak bisa kita dipisahkan lagi antara kita dengan kebenaran, antara kita dengan Kristus, karena sudah siapa teh? Sikande apa pasangan itu? Sikat apa? Ya, sikadama, sikala, ya, sikandepe. Menjadi satu, susah kita dipisahkan lagi dengan Kristus. Mengapa kemudian kita tidak bisa dipisahkan dengan Kristus? Sebab kalau kita baca di pasal 4, pasal sebelumnya, karena kita manusia tidak ada yang benar. Kita manusia tidak ada yang benar. Kita manusia orang yang berdosa. Dan karena kita tidak ada yang benar, maka perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan kita tidak menyelamatkan. Ingat, perbuatan kita, tindakan kita, seperti apapun bagusnya, tidak menyelamatkan. Semata-mata kita diselamatkan kembali oleh kasih karunia hanya karena iman. Kita belajar dari Abraham. Sekalipun Abraham itu mengorbankan anaknya, bukan itu yang membuat dia menerima anugerah Allah. Bukan. Jadi bukan karena Abraham mau mengorbankan Ishak, menggere Ishak, maka kemudian Abraham disebut bapa yang beriman. Bukan, semata-mata karena Abraham percaya kepada Allah. Bukan karena tindakannya. Bukan karena dia berlaku yang lebih baik dari orang lain. Tidak. Kita tidak ada yang benar. Kita ini kok biasa bang mau tapukada semua kita te bati to mali bati to madosa. Ya. Sebenarnya itu hanya sebuah alasan saja bahwa memang kita berdosa. Itu yang selalu kita katakan. Jadi semata-mata hanya karena iman. Kita gereja Protestan terkuai sola fide, hanya oleh iman. Kan bentuk 3 semboyan reformasi. Sola scriptura hanya oleh Alkitab. Makanya kita beda dengan orang Katolik. Sola fide hanya oleh iman. Sola gratia hanya oleh anugerah. Dan patut bisa. Sola nasa. Itu sola mintuna.